Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas farmakoterapi kami yang berjudul angina. Pengertian angina. Angina pectoris didefinisikan sebagai sindrom klinis yang ditandai dengan ketidaknyamanan di dada rahang, bahu, punggung atau lengan. Angina dapat terjadi dengan adanya latihan berat. Di sisi lain, angina dapat berkembang tiba-tiba dengan sedikit atau tanpa aktivitas sebagai akibat dari ruptur plek atau vasospasme koroner. Patofisiologi dari angina pectoris. Ketidakseimbangan antara demand dan supply miokard, otot jantung. Yang bermasalah di sini yaitu arteri koronernya. Jadi arteri koroner itu merupakan arteri pada sirkulasi koroner jantung yang menghantarkan darah menuju otot jantung. Di sini angina terbagi menjadi 3. Pertama ada angina stabil. Biasanya disebabkan karena aktivitas yang berlebihan. Dia sebenarnya pembuluh darah arteri koronernya. Ada juga yang namanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis ini yaitu penumpukan plat yang menyumbat pembuluh darah arteri. Di angina stabil, pembuluh darahnya ada arteriosklerosis hanya sekitar 70%. Jadi aliran darah masih bisa mengalir. Tetapi karena aktivitas yang berlebihan menyebabkan otot jantung membutuhkan lebih banyak darah yang kaya oksigen untuk memompa jantung. Selanjutnya ada angina instabil. Ini biasanya disebabkan karena arteriosklerosis. Arteriosklerosis memiliki plat sekitar 90% di pembuluh darah arteri koroner. Dan yang ketiga yaitu angina transmetal. Angina transmetal tidak memiliki arteriosklerosis, tetapi dia yang menyebabkan adanya spasme. Spasme itu kejang arteri koroner. Jadi perbedaan pembuluh darahnya jika di angina transmeter itu seperti terjepit sekali pembuluh darah arteri koronernya yang menyebabkan sakit nyeri dada karena misalnya sel otot jantung tidak menerima oksigen, maka akan bekerja dengan cara mendapatkan energi dengan cara metabolisme anaerob atau tanpa oksigen. Metabolisme tersebut menghasilkan asam laktat, di mana asam laktat ini dapat menurunkan pH jantung sehingga menyebabkan nyeri dada. Selanjutnya masuk ke klasifikasi angina berdasarkan Canadian Cardiovascular Society. Itu terbagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama, aktivitas biasa tidak menyebabkan angina. Seperti berjalan atau naik tangga, angina muncul dengan mengejan atau aktivitas cepat dan lama saat bekerja atau olahraga. Kelas kedua, aktivitas biasa. Angina terjadi setiap saat berjalan cepat atau naik tangga, berjalan atau naik tangga setelah makan, atau pada cuaca dingin. Angina pada stres emosional atau hanya beberapa jam setelah bangun tidur. Berjalan lebih dari 2 balok atau menanjak lebih dari 1 tangga pada kecepatan dan kondisi normal. Kelas ketiga, pembatasan yang jelas pada aktivitas fisik biasa. Angina muncul saat berjalan 1 atau 2 balok. Naik 1 lantai pada kondisi dan kecepatan normal. Kelas keempat, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik apapun tanpa rasa tidak nyaman. Angina dapat timbul pada saat istirahat. Selanjutnya yaitu subjek. Di sini subjek terbagi menjadi 5. Pertama, nyeri dada, meremas, menghancurkan, berat atau dada sesak. Kedua, mati rasa atau rasa terbakar di dada. Ketiga, mual, keempat muntah, dan kelima, diaporesis atau berkeringat. Setelah itu masuk ke objek. Di sini objek ada 3. Pertama, stress testing. Induksi stres melalui olahraga atau saluran farmakologi adalah prosedur yang umum dan sangat berguna dalam diagnosis CID.
Kemudian ada elektrokardiogram atau EKG. EKG akan berguna untuk mendeteksi informasi penting mengenai kelainan konduksi, hipertrofi ventrikel kiri, iskemia yang sedang berlangsung, atau bukti inflak miokard sebelumnya. Mengevaluasi struktur dan fungsi katup jantung dengan lebih baik, mengkarakterisasi perluasan iskemia selama nyeri, menilai fungsi sistolik ventrikel kiri, dan yang terakhir ada ekokardiogram atau ECG. Kemudian masuk ke terapi farmakologi. Terapi farmakologi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama ada terapi antiplatelet, ACE, beta blocker, kalsium channel blocker, nitrat, dan ranolazine. Kemudian masuk ke terapi non-farmakologinya. Terapi non-farmakologi ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Pertama, modifikasi gaya hidup termasuk aktivitas fisik harian, manajemen berat badan, terapi diet. Kemudian berhenti merokok, intervensi psikologis, dan pembatasan asupan alkohol. Setelah itu masuk ke algoritma. Pada algoritma angina stabil terbagi menjadi 2, yaitu modifikasi faktor-faktor resikonya dan pengobatan atau farmakologinya. Di bagian kanan, modifikasi faktor resikonya menggunakan antiplatelet aspirin. Ini untuk angina unstabil atau angina tidak stabil. Jika penggunaan pasien terhadap aspirin, maka diberikan clopidogrel. Jika ternyata memiliki kontraindikasi terhadap ACE inhibitor, maka tidak diberikan pengobatan ICE. Kemudian ditanyakan apakah pasien tersebut merokok atau tidak. Jika tidak, jika pasien merokok, pasien tersebut maka dilakukan program pemberhentian merokok. Jika tidak, dicek kembali kolesterolnya. Jika pasien itu memiliki kolesterol, maka pengobatannya berdasarkan AHA, American Heart Association. Kemudian ditanyakan tentang hipertensinya. Jika pasien memiliki hipertensi, maka pengobatan secara GENSI. GENSI itu pengobatan khusus untuk hipertensi, dan di situ juga ada untuk pasien angina. Jika pasien tersebut tidak memiliki hipertensi, maka dilanjut menanyakan diabetesnya. Jika ada, pasien tersebut diminta untuk mengukur gula darahnya. Jika modifikasi faktor ini tidak mengalami perubahan atau kemajuan, maka dilakukan PCI atau pemasangan cincin ataupun operasi untuk pemasangan jalur baru. Itu untuk memodifikasi faktor resikonya. Kemudian untuk manajemen of anginanya atau farmakologinya, jika pasien dalam keadaan nyeri dada, maka diberikan sublingual nitroglycerin. Ini untuk menghilangkan rasa nyeri dadanya. Setelah itu, di ronsen pasiennya untuk melihat apakah di pembuluh darahnya terdapat arteriosklerosis atau tidak. Jika pasiennya tidak memiliki arteriosklerosis, maka bisa dikatakan bahwa angina transmetal. Jika ada angina transmetal, maka pemberian obatnya dengan golongan CCB dan nitrat kerja panjang. Kemudian, jika ternyata pasien bukan angina transmetal, maka diberikan obat golongan beta blocker. Bila pasien tersebut kontraindikasi dengan beta blocker, maka diberikan obat golongan CCB yang non-hidropiridin. Contohnya seperti pirapamil. Selanjutnya, diperiksa apakah anginanya sudah membaik atau tidak. Bila anginanya membaik, maka dilanjutkan terapi. Jika tidak, dicek lagi tekanan darahnya. Jika pasien tekanan darah di bawah 140/90, maka diberikan ranolazine dan nitrat kerja panjang. Jika ternyata tekanan darahnya di
tidak di bawah 140/90, maka diberikan golongan obat CCB yang dihidropiridin, contohnya amlodipin dan nifedipin. Kemudian dilanjutkan pengobatannya jika ada kemajuan. Tetapi jika tidak ada kemajuan, maka dilakukan dengan pemasangan cincin atau operasi pemasangan jalur baru. Adapun interaksi obat seperti nitrat, ranolazin, dan aspirin dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya masuk ke komplikasi. Di sini komplikasi terdapat 3 bagian. Pertama, pasien dengan hipertensi berdasarkan pengalaman uji klinis yang tersedia. Pedoman nasional saat ini merekomendasikan penggunaan beta blocker, ACE inhibitor, kalsium channel blocker, dan diuretik tiazid. 2. Penghambat ICE telah menunjukkan manfaat yang signifikan pada morbiditas dan mortalitas sejumlah kelompok pasien, seperti mereka yang dengan gagal jantung, MI akut, dan diabetes mellitus. Ketiga, komplikasi utama dari penyakit jantung koroner adalah infak, miokard, gagal jantung, dan kematian jantung mendadak. Ini daftar pustaka yang kami gunakan, dapat dilihat pada slide. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.